Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 kelompok. Yang pertama saya sendiri, Nela Rida Stiana. Yang kedua ada Lutfi Zamroni. Yang ketiga ada Nehayatul Mawadah. Yang keempat ada Yogi Sepia. Yang kelima ada Risma Fadila Putri. Di sini saya akan presentasi menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu dengan senyawa terpenoid dan bioaktivitasnya. Saya ada beberapa mengambil jurnal dari Jurnal Sains dan Teknologi, dari jurnalnya Saiful Bahri dan Rinawati dari Universitas Lampung, volume 11 nomor 3 dengan judul Senyawa Terpenoid Hasil Isolasi dari Daun Lada, Piper Nigromlin, dan uji bioaktivitasnya terhadap hama Colosubricus sinensis. Langsung saja, yang pertama yaitu sifat terpenoid. Sifat fisika dari terpenoid adalah yang pertama dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap. Yang kedua, mempunyai bau khas. Yang ketiga, indeks bias tinggi. Yang keempat, kebanyakan optik aktif. Yang kelima, kerapatan lebih kecil dari air. Yang keenam, larut dalam pelarut organik, eter, dan alkohol. Dengan sifat kimianya, yang pertama yaitu sifat tidak jenuh, rantai terbuka atau siklik. Yang kedua, isopertenoid, kebanyakan bentuknya chiral dan terjadi dalam 2 bentuk enantiomer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Risma Fadila Putri. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Nela. Selanjutnya yaitu identifikasi terpenoid. Identifikasi senyawa terpenoid dengan screening fitokimia adalah dengan mereaksikan terpenoid dengan reagen Lieberman-Burchard, asam asetat, dan asam sulfat P yang positif menghasilkan warna merah. Selanjutnya yaitu ekstrak. Ekstrak senyawa terpenoid dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu sekretasi. Sekretasi dilakukan dengan melakukan disopretasi pada serbuk kering yang akan diuji dengan 5-LN heksana. Ekstrak dan heksana dipekatkan lalu disambungkan dalam 50 ml KOH 10%. Ekstrak N-heksana dikentalkan lalu diuji fitokimia dan aktivitas bakteri. Yang kedua yaitu teknik maserasi menggunakan pelarut metanol. Ekstrak metanol didekatkan lalu hidrolisis dalam 100 ml 4 ml. Hasil hidrolisis diekstraksi dengan 5 kali 50 ml N-heksana. Ekstrak N-heksana dipekatkan lalu disabunkan dalam 10 ml KOH 10%. Ekstrak N-heksana dikentalkan lalu diuji fitokimia dan uji aktivitas bakteri. Baik, itu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Yogi Sepiana. Baik, selanjutnya yaitu proses isolasi dan pemurnian. Sampel kering seberat 5 kg dimasukkan dalam wadah dan direndam dengan menggunakan pelarut aseton selama 2 kali 24 jam. Hasil perendaman kemudian disaring untuk mendapatkan filtrat. Filtrat tersebut lalu dipekatkan dengan penguap putar vakum hingga diperoleh ekstrak kental. Ekstrak kental tersebut kemudian dipartisi dengan menggunakan pelarut N-heksana H20 1:1. Fasa N-heksana diambil dan dipekatkan dengan penguap putar vakum, kemudian dilakukan uji KLT dengan L1 N-heksana dan kloroform. Plat KLT tersebut
dilihat pada lampu UV, kemudian disemprot dengan pereaksi Lieberman-Burchard untuk mengetahui letak senyawa terpenoid. Setelah itu dilakukan uji bioaktivitas. Pemisahan dengan kromatografi kolom. Ekstrak kental hasil partisi dimasukkan ke dalam kolom dan dielusi dengan pelarut mulai dari N-heksana, kloroform, metanol, dan perbandingan dari pelarut-pelarut tersebut. Dari hasil pemisahan, fraksi-fraksi tersebut kemudian dilakukan uji KLT dan uji bioaktif untuk mendapatkan fraksi yang aktif dan mengandung senyawa terpenoid. Untuk memurnikan fraksi yang diperoleh dari hasil kromatografi kolom, fraksi tersebut kemudian direkolom untuk yang kedua kalinya. Hasil elusi ditampung setiap 1 mili per botol sampel agar didapatkan pemisahan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nehayatul. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yogi. Dan selanjutnya yaitu uji bioaktif. Uji bioaktif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh daun lada sebagai insektisida. Uji bioaktif dilakukan pada semua fraksi hasil setiap tahapan pemurnian. Pengujian bioaktivitas dilakukan dengan metode percobaan makan. Pengamatan mortalitas hama uji dilakukan setiap 6 jam sekali sampai didapatkan fraksi aktif, yaitu fraksi yang ditambahkan pada biji kacang hijau mengakibatkan hama uji mati seluruhnya pada 5 kali pengulangan. Data yang ditampilkan dalam waktu merupakan data hama yang masih dapat bertahan hidup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi Zamroni. Yang selanjutnya adalah bioaktivitas. Bioaktivitas terpenoid pada akar dan daun Jatropha gaumeri atau jarak. Karena pada tanaman ini terkandung golongan senyawa terpenoid dan juga pada ekstrak daun ini memiliki aktivitas antibakteri dan antioksidan. Aktivitas tersebut dihasilkan dengan isolasi dan identifikasi pada akar yang menghasilkan 2 epijatrogosidin. Salah satunya suatu ramfolan diterpen dengan aktivitas antimikrobial dan kedua 15 epi 4E jatrogrosidentadion suatu latiren diterpen tanpa aktivitas biologi. Dengan cara yang sama, pemurnian dengan penelitian yang telah diuji dari ekstrak daun dapat mengidentifikasi sitosterol dan triterpen amarin. Trarasterol metabolit ini ternyata bisa digunakan sebagai aktivitas antioksidan. Mungkin cukup itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kami. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lewat room chat dari grup WA. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.